Halo, balik lagi sama gue Billy. Setelah kemarin nih kita ngomongin buat overview-nya, sekarang kita baru bahas di sini gimana performanya smartphone yang satu ini. Ini tuh Samsung Galaxy A35. Smartphone gaul yang satu ini tuh memang cocok banget buat memenuhi semua aktivitas anak muda zaman sekarang. Biasa kita kan demen ngegame nih. Nah, ngegame di sini tuh di smartphone ini berasa memang lancar dan nyaman menurut gua. Walaupun ya masih tetap ya dengan settingan yang harap maklum. Dipakai CODM, dia tuh lancar di settingan medium, nyaman dan aman. Buat dipakai main ya selama kurang lebih 5 menit atau satu game multiplayer. Dia tuh turunnya di 1% doang, mantap kan tuh. Berikutnya dipakai Mobile Legend, aman lancar jaya juga di settingan high. Ya itu sih ngikutin settingan bawaannya ya, udah langsung high. Kalau mau mode ultra pun juga di sini muncul kok, jadi bisa dipilih. Nah selama dipakai main satu game gitu atau sekitar 14 menitan, dia tuh turunnya cuma di 3% doang. Nah terakhir nih Genshin Impact, game yang paling demanding dan masih lancar juga, walau ya dia tuh dipasangnya di settingan low ya. Not bad juga lah, selama dimainin kurang lebih 20 menit gitu tuh dia turunnya ada di angka 7%. Ya masih acceptable lah di sini. Pas dicas dengan charger yang sesuai dengan requirement-nya, yaitu di 25 watt, dari 15 sampai ke 50% itu tuh cuma perlu waktu sekitar kurang lebih 21 menit doang. Cepet juga ini. Dan buat sampai fully charge ke 100%-nya, dia tuh perlu waktu kurang lebih di 1 jam 18 menit aja. Ya standar lah untuk ukuran smartphone Samsung zaman sekarang ya. Dengan chipset yang menggunakan Exynos 1380 ini, Antutu benchmarknya tuh bisa memberikan skor di 606.099. Lumayan juga ini skornya karena dia tuh kurang lebih setengahnya dari flagshipnya yang ada sekarang. Nah, untuk Geekbench 6 itu di single core-nya dia dapat angka di 1024. Sedangkan untuk multicore-nya dia dapat skor di 2886. Nah, untuk 3D Max Slingshot Extreme-nya dia tuh ngasih skor di 4646. Dan untuk wildlife-nya dia ada di 2816. Pastinya kita tes juga buat stress testnya di sini. Untuk stability-nya itu dia tuh mendapatkannya mantap juga di 99,1%. Good lah ini. Dan pas lagi dihajar kayak gitu, ini pun kita sekalian ngetes gimana panasnya. Dan memang nggak berasa panas-panas gimana, masih nyaman-nyaman aja lah dipegang. Ini tuh cuma dapat di kisaran 40,5 derajat doang. Terakhir nih ke bagian yang lumayan on demand juga buat anak muda. Ya, kualitas kameranya. Dengan kamera di 50 megapiksel, 8 ultra wide, 5 makro dan 13 selfie, dia tuh memberikan gambar yang cukup meyakinkan. Memang kalau Samsung sih soal kamera ini udah nggak perlu diraguin lagi hasilnya kayak gimana. iOS udah ada dan tetap aman meskipun dalam kondisi low light sekalipun ya. Jadi pengambilan gambarnya itu memang detailnya kelihatan jelas juga, dan untuk dari sisi dynamic vibrantnya juga dapet lah. Perekaman videonya pun juga oke di sini, bisa sampai 4K 30 fps, apalagi dilengkapi dengan OIS dan VDIS. Dipakai vlogging tuh bakalan tambah enak lagi di sini. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambarnya dari kamera depannya ya, dan kualitas suara yang masuk juga seperti ini. Jadi kurang lebih kalau vlogging itu kayak begini. Fitur editing gambarnya di sini juga cukup lengkap, ada object eraser, reflection eraser, shadow eraser, dan lainnya. Penutupnya nih, yang satu ini tuh dibanderol dengan harga 5 juta kurang dikit. Memang sih Samsung A3 sekian ini tuh berasa makin mahal aja sekarang ini. Tapi good thing-nya tuh dia di sini mendapatkan sampai 4 generasi OS upgrade dan 5 tahun security updates. Aman lah buat sampai waktunya mau ganti upgrade ke smartphone yang baru nanti ya. Jadi sekian dulu yang bisa gue sharing untuk smartphone yang satu ini, Samsung A35. Kalau video ini bermanfaat, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah dengan gue Billy. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ciao.